Selamat malam, dan ini benar-benar pertemuan puncak yang luar biasa, bukan? Saya hanya akan membagikan beberapa pemikiran lagi kepada Anda tentang sebuah isu yang sedang kami bahas dan yang sangat kami pedulikan. Tahun 2024 adalah tahun yang sangat penting bagi konservatisme Amerika. Tahun itu menandai bukan hanya kemenangan Presiden Donald Trump, tetapi juga kemenangan sebuah platform yang menolak ideologi kiri beracun yang terkait dengan antisemitisme yang telah menguasai Partai Demokrat. Kebangkitan kembali konservatisme Amerika di bawah Panji Maga dimungkinkan oleh kesadaran bahwa kredo woke tentang keberagaman, kesetaraan, dan inklusi atau DEI adalah formula yang justru memperparah perpecahan rasial daripada menyembuhkannya. Ini merupakan penolakan terhadap keistimewaan Amerika dan nilai-nilai dasar peradaban Barat yang menjadi fondasi Republik yang didirikan 250 tahun yang lalu. Karena itu, jelas bahwa perang yang dilancarkan terhadap Barat oleh kaum progresif melalui perjalanan panjang mereka menembus institusi pendidikan dan budaya Amerika sedang menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat Amerika. Dan tidak ada yang lebih memahami hal ini selain orang Yahudi Amerika, atau setidaknya mereka yang tidak begitu dibutakan oleh ideologi dan keberpihakan sehingga mereka siap untuk mengenali kenyataan. Kaum liberal terus-menerus mengulangi kebohongan bahwa Trump telah menyebut para Nazi yang berbaris di Charlottesville pada Agustus 2017 sebagai orang-orang yang sangat baik. Namun, setelah serangan yang dipimpin Hamas oleh orang Arab Palestina terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, pembantaian massal terburuk terhadap orang Yahudi sejak Holocaust. Kiri Amerika justru merangkul hari penuh kekejaman itu dan langsung berpihak pada para pembunuh, bukan pada korban Yahudi. Dalam tahun-tahun setelah itu, kita benar-benar telah melihat ribuan kejadian seperti Charlottesville. Demonstrasi antisemit yang menargetkan orang Yahudi oleh para pendukung Nazi Arab Palestina modern ini yang meneriakkan genosida Yahudi dan terorisme terhadap orang Yahudi dimanapun mereka tinggal. Dan para Demokrat, seperti Presiden Joe Biden dan mantan Wakil Presiden Kamala Harris, terlalu takut pada basis sayap kiri mereka untuk menghadapi atau mengecam mereka. Memang, Biden, Harris, dan yang lainnya di kubu kiri memperlakukan para antisemit ini seolah-olah mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Para presiden liberal dari universitas-universitas elit seperti Harvard, Penn, dan MIT yang tidak bisa mengatakan apakah seruan untuk genosida terhadap orang Yahudi melanggar aturan sekolah mereka. Dan Trump yang berjanji akan menggunakan kekuatan pemerintah federal untuk menghukum mereka dan mencabut dana sekolah-sekolah tersebut. Mereka telah mentolerir dan mendorong penargetan terhadap orang Yahudi dengan cara yang tidak akan pernah mereka lakukan terhadap kelompok minoritas ras, agama, atau etnis lain jika mereka tidak mengubah cara mereka. Kita seharusnya berterima kasih kepada Presiden Trump karena telah menepati janji itu dan melakukan lebih banyak untuk melawan antisemitisme dibandingkan pendahulunya, baik dari Partai Demokrat maupun Republik, serta atas dukungan bersejarahnya terhadap Israel. Dan mayoritas besar kaum konservatif Amerika tidak hanya setuju dengannya, tetapi juga melihat hal ini sebagai sejalan dengan prinsip-prinsip gerakan mereka. Sesuatu yang telah diperjuangkan oleh pendiri modernnya William F. Buckley sepanjang hidupnya. Namun pada tahun 2024 kita juga menyaksikan berkembangnya versi baru dari penyakit lama di kalangan sayap kanan. Sementara para pejabat Partai Republik sangat mendukung Israel dan mendukung kepentingan komunitas Yahudi. Podcaster seperti Tucker Carlson dan yang lebih ekstrim lagi seperti Candace Owens serta Nick Fuentes, si neonazi tukang meraba, sedang membangun audiens baru dan besar dari kalangan anak muda yang sudah terbiasa dengan kebencian terhadap Yahudi yang dipicu oleh para pendidik sayap kiri. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka mungkin tidak memenangkan banyak pertarungan elektoral, tetapi suara mereka semakin keras dan pengaruh mereka bahkan terlihat di beberapa institusi sayap kanan yang sebelumnya kita kira tidak rentan terhadap godaan antisemitisme. Para pembenci Yahudi dari sayap kanan ini tidak jauh berbeda dengan rekan-rekan mereka di sayap kiri dalam penolakan mereka terhadap warisan Yudeo-Kristen. Itulah fondasi kebebasan Amerika dan penerimaan mereka terhadap anti-Zionisme yang tidak dapat dibedakan dari antisemitisme.
Memang, ocehan Carlson terhadap Israel dan orang Yahudi mirip dengan kebohongan dan fitnah yang kita dengar dari orang-orang seperti Zora Mamdani dan New York Times. Ini adalah politik tapal kuda dalam bentuk terburuknya. Namun, mereka telah dikutuk dan dikucilkan secara terbuka dari gerakan MAGA Trump oleh Presiden sendiri. Dan Partai Republik serta para pemilih Republik telah menghukum kelompok sayap kanan anti-Yahudi. Itulah sebabnya Marjorie Taylor Greene tidak mencalonkan diri kembali dan mengapa Thomas Massie akan dikirim kembali ke ladangnya di Kentucky pada Januari mendatang. Mereka masih merupakan minoritas di pihak kanan, tetapi akan sangat tidak bertanggung jawab jika menyangkal bahwa pengaruh mereka semakin berkembang. Dan itu adalah sesuatu yang menjadi masalah yang lebih besar sejak pembunuhan Charlie Kirk yang merupakan sahabat Israel dan bangsa Yahudi. Dan ketika pada pertemuan kelompok Turning Point USA miliknya Desember lalu, antisemitisme baru yang dinormalisasi oleh Carlson diperdebatkan. Sayangnya, Wakil Presiden J.D. Vance yang mengatakan bahwa dia tidak akan memilih antara mereka yang menentang kebencian terhadap Yahudi seperti Ben Shapiro dan mereka seperti Carlson yang berusaha menormalkan dan mempopulerkannya. Pada saat itu, menjadi jelas bahwa netralitas amoralnya terhadap isu tersebut menciptakan krisis bagi konservatisme Amerika. Dan krisis itu hanya semakin memburuk dalam 6 bulan terakhir karena beberapa pihak di kanan menentang perang terhadap rezim teroris Islamis anti-Amerika di Iran. Dan berusaha secara salah menyalahkan Israel, Yahudi Amerika, bahkan pendukung Israel dari kalangan Kristen evangelis atas keterlibatan Amerika Serikat dalam perang tersebut. Sayangnya, komentar dari Gedung Putih dan terutama fans tentang Israel dan perang dalam beberapa minggu terakhir tidak hanya tidak bertanggung jawab. Komentar-komentar tersebut justru semakin mendorong antisemitisme yang keras dan terus berkembang dari kelompok kanan. Dan jika pertentangan dengan harapan kita, hasil pembicaraan dengan Iran dan Swiss, serta perkembangan selanjutnya justru menguatkan dan memperkaya Iran. Sekali lagi, pengkambing hitaman Israel di beberapa kalangan kanan akan menjadi masalah yang lebih besar lagi. Pilihan yang dihadapi oleh kaum konservatif saat ini bukan hanya tentang apa pendapat mereka mengenai perang untuk membela Barat dari aliansi merah hijau antara Marxis dan Islamis, atau apakah kebijakan mengalah kepada Iran merupakan ide yang baik. Ini juga tentang apakah mereka akan membiarkan penyakit anti-antisemitisme tumbuh di dalam barisan mereka. Tidak boleh ada keraguan bahwa meskipun anti-antisemitisme di pihak kiri adalah masalah yang lebih besar saat ini, kegagalan untuk menghadapi, mengutuk, dan mengecam mereka yang secara terbuka anti-antisemitisme seperti Carlson dan Owens, atau mereka yang membenarkan dan membela mereka seperti Megyn Kelly, tidak hanya akan melemahkan koalisi konservatif yang menang pada tahun 2024, tetapi juga akan membantu upaya pihak kiri untuk menghancurkan Amerika dan Barat, serta membantu mereka yang berusaha melakukan genosida Yahudi di Israel. Konservatif Amerika sedang berjuang untuk mempertahankan jiwa gerakan mereka, yang sayangnya kaum liberal Amerika mungkin sudah kalah. Argumen yang mendukung tren mengejutkan ini tampaknya terdiri dari keinginan bodoh untuk inklusi atau, dan di sini saya kembali merujuk pada J.D. Vance, penolakan untuk mengecam teman lama serta kesediaan untuk menghina dan menjadikan sekutu Israel sebagai kambing hitam. Namun jika kaum konservatif juga tidak membuat batas yang tegas, seperti yang dilakukan William Buckley pada tahun 1960-an dan 90-an, mengusir para antisemit dan anti-Zionis dari gerakan mereka, maka biayanya tidak hanya akan ditanggung oleh orang Yahudi saja. Itu akan dibayar oleh semua orang yang memahami bahwa Barat sedang berjuang untuk kelangsungan hidupnya melawan para ideolog beracun ini. Seperti yang telah kami lakukan selama beberapa tahun terakhir, kami di JNS tidak akan ragu untuk mengecam antisemitisme di pihak kanan dimanapun itu ditemukan, sama seperti yang kami lakukan terhadap pihak kiri. Kami akan menentang kebijakan lunak baru terhadap Iran jika memang itu yang sedang terjadi dengan seluruh semangat yang kami curahkan untuk menentang versi lamanya. Dan mengingat kenyataan bahwa untuk semua maksud dan tujuan, pihak kiri mungkin sudah menjadi harapan yang hilang ketika berbicara tentang kebencian terhadap Yahudi.
pertempuran untuk jiwa konservatisme Amerika ini akan menjadi semakin penting di tahun-tahun mendatang. Itu membuat semakin penting bagi kita untuk tidak membiarkan loyalitas kita kepada teman atau kepartaian menghentikan kita untuk mengenali masalah ini. Dan melakukan semua yang kita bisa untuk membuang Tucker dan semua teman serta sekutunya, baik itu di internet, di podcast, bahkan di jabatan tinggi, ke dalam kehampaan moral dan politik yang memang layak mereka terima. Terima kasih.